Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia secara umum, sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang lain kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan cuma makna membaca Al-Quran. Ibadah bukan cuma berzikir. Ibadah bukan cuma berada di dalam masjid. Tapi makna ibadah menyeluruh di dalam segala aspek bentuk kehidupan kita apapun. Di pasar kita bisa bernilai ibadah ketika kita menjalankan hukum jual beli. Di dalam rumah tangga kita akan menjadikan sebab pahala ibadah kita ketika kita mengatur anak istri kita sesuai dengan aturan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah, seseorang tidak akan mampu beribadah kepada Allah lebih-lebih secara maksimal kecuali ada nilai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta atau mahabbah kepada Allah ini yang akan mendorong betapa besar atau kecil ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasul, secara otomatis akan menjadi besar pula ibadah kita kepada Allah. Begitupun sebaliknya, semakin kecil perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasul, seperti itu pula kecil dari ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kaidah, yang mana kaidah atau ketentuan pedoman ini menyatakan bigadri mahabbatika lillahi yakunu ishtiyaquka lil ibadah. Sesuai dengan ukuran kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi perasaan rindumu untuk ibadah kepada Allah. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin rindu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kecil pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadal hub wasyauku huwa ma ja'ala banallahu ala Musa. Inilah yang namanya perasaan cinta. Inilah yang perasaan rindu yang Allah telah membangun perasaan tersebut di dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Thaha apa-apa yang pernah disampaikan Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa menyatakan kepada Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat 84. Apa yang disampaikan Nabi Allah Musa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarbo. Wa ajiltu ilaika, dan aku mempercepat untuk menuju kepadamu ya Allah. Aku tidak akan berlama-lama ya Allah untuk menuju zatmu yang penuh kasih sayang. Apa tujuannya? Litarbo, agar engkau ridho kepadaku ya Allah. Perhatikan kalimat wa ajiltu, dan aku mempercepat ilaika, kepadamu ya Allah, Rabbi litardo, Tuhanku agar engkau ridho. Makna mempercepat, bagaimana makna mempercepat tadi itu? Tidak pernah menunda perbuatan ketaatan kepada Allah, tidak pernah membuat akan untuk berbuat taat kepada Allah. Mungkin setelah 1 hari, atau mungkin setelah 2 hari, atau bahkan
membutuhkan lebih dari 1 bulan, setahun untuk tobat, untuk kembali kepada Allah. Tidak. Aku mempercepat. Sekarang ini ya Allah, aku akan menuju kepadamu. Aku akan berbuat perbuatan yang mana perbuatan tadi itu akan menyampaikan supaya aku mendapatkan hak engkau ridho kepadaku ya Allah. Makanya cukup miris kalau kita dengarkan banyak omongan yang mengatakan, kenapa engkau belum bertobat kepada Allah? Oh nanti, kalau aku sudah umur 40 tahun, baru aku akan kembali kepada Allah. Kenapa engkau tidak berangkat haji? Kenapa engkau tidak melaksanakan kewajiban haji atau kewajiban umroh? Padahal engkau mampu. Oh nanti, aku masih belum tobat sama Allah. Masih aku bergelimang dosa, nanti aja. Seolah-olah dialah yang memegang kapan waktu matinya dan kapan waktu berakhir kehidupan di dunianya. Ini menandakan bagaimana kecilnya perasaan rindu dan cintanya kepada Allah. Andai perasaan cinta, perasaan rindu yang ada pada diri kita besar, maka kita pun akan mengatakan seperti yang pernah dikatakan Nabi Allah Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarbo. Aku mempercepat untuk menuju kepadamu Tuhanku supaya engkau ridho kepadaku. Disebutkan tentang makna wa ajiltu ilaika rabbi litarbo. Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Qatadah. Kenapa Nabi Allah Musa bisa mengatakan seperti ini? Beliau mengatakan karena syauqun lillah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syair dikatakan, kullu mahbubin siwallahi sarofun wa humumun wa ghumumun wa asafun. Semua yang dicintai selain Allah, cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya membuang-buang waktu. Itu maknanya kesumpekan belaka. Itu maknanya kesedihan saja. Itu cuma isinya asafun, penyesalan. Kullu mahbubin faminhu khalafun ma khalar rahman ma minhu khalaf. Dan setiap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, akan ada setelahnya kebaikan yang akan kita terima. Kita cinta kepada Allah, kita tunjukkan dengan amal perbuatan kita, kita tunjukkan dengan amal perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita akan mendapatkan rahmat, keluarga kita akan mendapatkan rahmat, anak kita akan mendapatkan keberkahan, bahkan penduduk daerah kita pun akan mendapatkan keberkahan. Karena apa? Perasaan cinta kepada Allah yang ditunjukkan dengan perbuatan taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu hal peninggalan yang baik untuk kita. Selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada apapun, kecintaan kepada kedudukan, kecintaan kepada harta, kecintaan hanya kepada istri kita secara dohirnya, kecintaan hanya kepada anak, kita turuti semuanya adalah kesumpekan, kesusahan, buang-buang waktu, penyesalan yang akan kita terima. Na'udzubillahi min dzalik. Yahya bin Katsir, beliau mengatakan, nadarna falam najid syai'an yataladzadu bihi almutaladzidun afdhala min hubbillah ta'ala wa talabi mardati. Nadarna, kami telah meneliti, kami telah melihat, kami telah memikirkan dengan seksama. Falam najid syai'an, maka kami tidak mendapatkan sesuatu pun yataladzadu bihi, yang bisa
bernikmat-nikmatan dengan sesuatu tersebut. Al-mutaladzidun, layaknya orang yang bernikmat-nikmatan, afdola, melebihi bernikmat-nikmatan min hubbillahi ta'ala, dari kecintaan kepada Allah, wa talabi mardatih, dan dari mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan tersebut. Kenikmatan ketika kita rindu untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid dalam keadaan berjamaah. Kerinduan untuk membaca Al-Quran. Keinginan untuk berzikir. Hasrat yang besar untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Tidak ada kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan tersebut. Maaf, kalau timbul dalam diri kita, kenapa kita tidak merasakan nikmat? Apakah itu yang dinamakan nikmat? Apakah baca Quran yang dinamakan nikmat? Apakah sholat yang dikatakan nikmat? Cukup cerita bagaimana Sayyidina Utsman setiap malamnya menghatamkan Al-Quran. Cukup cerita Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainul Abidin, beliau setiap malamnya sholat 1000 rakaat. Cukup jadi pemikiran kita, kenapa mereka bisa seperti itu, kita merasakan jemu. Ada satu perbedaan yang nampak jelas, yaitu ghadrul mahabbah lillah, perasaan cinta kita kepada Allah yang perlu dipertanyakan. Karena cinta itu yang akan mendorong bagaimana kita akan ibadah kepada Allah, bagaimana kita tidak akan jemu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Suatu saat Nabi ketika itu akan berangkat untuk melaksanakan perang Tabuk. Tapi lihat, Nabi ketika itu mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku semuanya, kami tidak memiliki kendaraan. Kita tidak memiliki sesuatu yang bisa menyampaikan kita untuk menuju medan pertempuran. Kemudian, apakah engkau mau untuk melanjutkan ini pertempuran, ikut bersamaku dengan keadaan yang terbatas seperti ini? Atau kalau enggak, engkau boleh kembali ke rumahmu, engkau batalkan, tidak ada masalah. Ketika dengarkan seperti itu, mereka, para sahabat Nabi, karena perasaan rindu kepada Allah, karena perasaan cinta kepada Muhammad, diberikan tawaran seperti itu oleh Nabi SAW. Bukan mereka tambah mundur, tapi mereka tambah maju. Bahkan dengan cucuran air mata, mereka menyatakan untuk tetap ikut dengan Nabi dalam keadaan apapun, padahal itu resiko kematian, pertempuran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kejadian tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 92. Allah menyatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tidak ada kesalahan bagi mereka para sahabat ketika mereka datangi kepada sahabat, ketika mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Rasul, ayyuhar Rasul, wahai Nabi, wahai Rasul, yatlubuna ma tahmiluhum alaihi minad dawab wa qulta lahum la ajidu ma ahmilukum alaihi minad dawab. Datang para sahabat, mereka meminta untuk supaya bagaimana ini ya Rasul, kendaraan ini bagaimana? Kita tidak memiliki kendaraan sama sekali untuk membawa apa-apa yang kita butuhkan dalam pertempuran ini. Maka Nabi menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaihi minad dawab. Aku
tidak memiliki kendaraan untuk membawa apa-apa yang kita butuhkan tadi. Maka sahabat diberikan pilihan oleh Nabi untuk mereka tadi itu membatalkan rencananya atau terus bersama Nabi. Maka mereka tadi itu pergi dari Nabi sambil menyatakan ikrar. Mereka mengatakan apa? Bahwasannya apapun yang terjadi, kami akan selalu bersama dengan engkau ya Rasul. Mereka pun mempersiapkan, mereka pun pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa a'yunuhum tasilu minad dam'i, dan air mata mereka para sahabat bercucuran. Kenapa mereka menangis? Asafan ala annahum lam yajidu ma yunfikuna min indi anfusihim au min indik. Mereka tadi itu menangis. Kenapa? Karena mereka menyesal tidak mampu memberikan sesuatu kepada Nabi. Dan engkau wahai Nabi Muhammad, katanya Allah, tidak memiliki apapun. Tapi mereka sahabat tidak meninggalkan Nabi sama sekali. Padahal risiko kematian, pertempuran, justru mereka semakin cinta kepada Allah dan Rasul. Dan mereka menyesal bukan karena harus bertempur, tapi menyesal karena tidak ada sesuatu yang mampu diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Karena Nabi dalam keadaan kesusahan, mereka sahabat tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada Nabi SAW. Sehingga mereka pun tetap ikut kepada Nabi dalam keadaan yang penuh keterbatasan. Inilah iman mereka para sahabat. Inilah yang menyebabkan bagaimana sahabat menjadi kelompok yang paling mulia dari kelompok manusia setelah junjungan kita Nabi besar Muhammad, setelah para nabi, para rasul, baru sahabat Nabi. Kenapa? Kerinduan kepada Allah tidak memudarkan resiko akan terbunuh. Kerinduan kepada Allah tidak memudarkan untuk semangatnya. Dia mungkin akan terbunuh, dia mungkin akan meninggal. Semuanya ditinggalkan. Karena apa? Karena kerinduan kepada Allah. Resiko dia terjang. Kenapa? Karena kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmat perasaan cinta yang pernah dirasakan mereka oleh para sahabat. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada hati kami sedikit perasaan cinta dari mereka, sehingga kami bisa merasakan bagaimana kenikmatan yang pernah mereka rasakan. Bagaimana mereka ketika munajat kepada Allah, mereka rasakan kenikmatan. Kita meminta juga ya Allah, seperti perasaan cinta mereka untuk engkau tancapkan kepada hatiku. Amin ya rabbal alamin.